Oke, di sini perkenalkan nama saya Victoria Max. Di sini saya akan mencoba untuk eh, mencontohkan pemodelan rumah sederhana melalui aplikasi Revit. Di sini saya menggunakan Revit versi 2024. Sebelumnya saya telah memilih template yang Metric Architecture. Begini tampilannya ketika kita memilih template yang Metric Architecture. Di sini terdapat garis bantu dan juga garis potongan beserta kotak pembatasan gambarannya. Biasanya saya menghapus terlebih dahulu untuk garis-garis yang ada di sini ataupun saya kosongkan terlebih dahulu untuk memudahkan pemodelan bagi saya. Kemudian di sini ada menunjukkan arah dan juga skala. Untuk yang di bagian sini merupakan simbol untuk menunjukkan tampak. Di sini menunjukkan tampak utara, selatan, di sini menunjukkan tampak timur dan di seberangnya menunjukkan tampak barat. Untuk garis ini merupakan batasan ataupun view range. Ini dapat kita geser, namun terlebih dahulu kita harus menghapus yang scope box di bagian 3 dimensi. Ini box ini perlu kita hapus. Kemudian ini dapat kita geser ketika bangunan yang kita buat itu melebihi batas, maka kita dapat menggeser ini. Dan juga ini dapat kita geser sesuai dengan besarnya bangunan yang kita buat. Oke, untuk step awal mungkin kita bisa terlebih dahulu membuat site dari bangunan yang akan kita buat. Di sini kita dapat di bagian menu kita pilih meshing dan site. Lalu kita pilih topo solid. Di sini dapat disesuaikan ketebalan tanahnya dan juga elemen-elemen yang ada di dalam tanah. Di sini terdapat edit tab. Di bagian sini kita klik edit, kemudian kita dapat sesuaikan dengan kebutuhan ataupun ketentuan yang ada. Di sini ada earth, kemudian ada sand atau tanah, kemudian di bagian paling atas ada grass atau rumput dengan thickness ketebalan 50 mm, sehingga untuk totalnya sendiri dapat dilihat dari sebelah atas sini atau total thickness di sini tertulis 1200, maka untuk ketebalan dari tanah sendiri beserta dengan finishing rumputnya itu ada sekitar 1 meter 200 cm. Maaf, 1 meter 20 cm. Oke, di sini untuk membuat garis awal kita dapat menggunakan eh, menu yang ada di sini. Ada beberapa bentuk yang dapat memudahkan kita dalam membuat bentuk dari tapaknya. Di sini saya menggunakan yang lain. Namun jika teman-teman mau lebih mudah atau lebih cepat mendapatkan bentuk kotak, di sini dapat menggunakan rectangle. Tapi kali ini saya menggunakan line agar mendapatkan gambaran dari ukuran. Oke, untuk awalan di sini saya membuat site selebar 35.000 meter, maka dari sini kita dapat menyesuaikan angka yang ada di atas ini, yaitu 35.000, atau dapat langsung kita klik di bagian keyboard sebesar 35.000. 35.000 untuk bentang panjang, kemudian untuk lebarnya sendiri saya menggunakan 15 meter. Oke, begini. Mungkin kalau bagi beberapa orang atau beberapa pengguna Revit akan menemukan kasus yang dimana satuannya itu bukan milimeter atau inci ataupun yang lainnya. Di sini kita dapat mengatur di bagian manage di bagian menu atas, yang di samping view dan juga add-in sini di bagian manage kita klik. Kemudian dapat kita lihat yang di sini bagian simbol yang ini atau dapat langsung kita klik melalui keyboard yaitu UN. UN merupakan project unit. Di sini kita dapat mengatur satuan-satuan yang ada. Di sini ada length. Biasanya saya menggunakan milimeter karena lebih memudahkan untuk nilai-nilai yang ganjil. Oke, ini mungkin bisa disamakan untuk di bagian length kita pakai yang milimeter. Oke, oke. Oke, berikut tadi yang sudah kita buat, kita lihat di bagian 3D. Di bagian 3D ini kalau kita pakai yang hidden line.
Di lain maka tampaknya kan seperti ini. Namun kalau kita mau lihat gambar yang lebih jelas, kita dapat mengubah settingan ke realistik. Di bagian sini kita klik yang bagian realistik. Kalau kita yang tadi kan kita eh hidden line, kita pakai yang realistik supaya dapat terlihat lebih jelas. Nah ini untuk tampak yang lebih jelas dari tanah kita dapat melihat elemen-elemen yang tadi. Ada earth, sand, kemudian ada grass. Oke, berikut tapak yang telah kita buat dan akan kita buat bangunan di atasnya. Untuk membuat bangunan, step pertama itu di bagian kita klik dulu di bagian lantai satu atau di floor plan. Di sini biasanya ada lantai satu atau namanya dapat kita ubah sesuai dengan yang kita mau. Misalnya kita ganti menjadi lantai satu. Oke. Kemudian untuk ketinggian sendiri kita dapat di bagian elevation, klik salah satu. Untuk east berarti ada di bagian selatan, kita klik east. Di sini kita dapat mengatur ketinggian dari per lantainya. Di sini akan pakai ketinggian 4000 meter. Oke. Kemudian kembali ke bagian floor plan yang lantai satu. Untuk membuat ini sendiri kita klik di sini wall. Kemudian untuk wall sendiri dapat disesuaikan kembali untuk materialnya dan ketebalannya. Kita coba copy di sini. Kita klik duplicate, kemudian kita klik dinding. Untuk namanya sendiri dapat disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian kita klik di bagian yang structure, kita klik edit. Di sini kita dapat mengubah material yang ada. Di sini saya akan pakai batu bata atau di sini tertulis brick. Jadi kita pakai yang umum, yang common. Kita kalau misalnya teman-teman mau mengubah dari garis potongan yang di bagian denah, kita bisa ubah di bagian cut patternnya di bagian foreground. Di sini ada tersedia beberapa pilihan, namun kalau tidak ada di sini, teman-teman juga dapat mengimpor ke dalam Revit. Di sini pada umumnya untuk brick sendiri menggunakan garis yang ini atau sudah tersedia juga di sini yang tertulis brickwork. Kita klik OK, apply, kemudian OK. Nah, di sini starter sudah terdapat brick untuk ketebalan sendiri pada umumnya ada di 110. Maka kita dapat mengubah ke 110 mili. Kemudian ada plaster juga di bagian luar dan dalam kita tulis plaster. Biasanya kalau kita sedang mencari material namun tidak terdapat di bagian project material, maka kita dapat melihat material tambahan itu di bagian material libraries. Ini diklik, kemudian kita dapat lihat ini, concrete and cement script. Maka kita menggunakan cement script untuk menguploadnya terlebih dahulu. Kita dapat klik di bagian sini, add material to document. Oke, ketika kita sudah klik upload, maka dia akan muncul di bagian sini, project materials. Kita dapat mengatur di bagian warna, kemudian cut pattern seperti yang saya jelaskan tadi untuk garis potongan dari denah. Kita klik OK. Nah, di sini kita dapat mengatur ketebalannya. Misalnya pada umumnya 19 mili ketika belum di finishing dengan cat. Kemudian kita insert, kita gunakan material yang sama, kemudian kita letakkan di bagian dalam, di bagian luar dan juga dalam bata dengan ketebalan yang sama itu 19 mili. Di sini kita dapat melihat di bagian atasnya terdapat eksterior, maka ini dimaksud bagian eksterior dari dinding. Maka kebutuhan material ataupun finishingnya dapat kita sesuaikan untuk yang layer bagian eksterior dan juga interior. Setelah itu terdapat eh, cat ataupun teman-teman kalau misalnya mau lebih detail bisa menggunakan plaster, tambahan plaster. Namun saya biasanya langsung menggunakan cat di bagian sini karena dari cat sendiri sudah memiliki tekstur kalau kita menggunakan Revit. Kita di sini pakai paint. Dan ini pilihannya mungkin sedikit di sini, jadi kita dapat melihat di bagian material libraries. Kalau teman-teman mau menggunakan cat untuk wall, mungkin untuk pilihan yang lebih banyak, teman-teman bisa
klik wall juga. Nah, di bagian bawah sini ada beberapa tekstur dan juga untuk warna sendiri dapat disesuaikan. Kali ini saya mau menggunakan yang wall texture stucco. Diupload terlebih dahulu, kemudian di sini dapat disetting di bagian appearance untuk warnanya dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan. Ketika sudah kita klik OK, apply. Di sini ada reflectance ataupun pantulan dari materialnya dan juga roughness kekasarannya. Jika sudah diatur semua, oke, tadi apply kemudian OK. Nah, di sini sudah terdapat wall texture stucco. Untuk cat kita letakkan di bagian paling luar dari tembok. Maka kita letakkan di up, kemudian kita insert lagi dengan material yang sama. Wall texture stucco, kemudian kita setting di bagian paling bawah. Nah, ini sudah ada, kita atur ketebalannya. Untuk cat menggunakan 1 mili, untuk keduanya untuk sisi luar dan sisi dalam. Sehingga totalnya ada di sini, total thickness-nya 150 mili ataupun 15 cm. Kita klik OK, apply, kemudian OK. Untuk memulai membuat dinding, kita dapat menggunakan menu draw yang ada tersedia di sini. Misalnya ada rectangle, line, polygon, lingkaran, dan juga beberapa pilihan lainnya. Itu dapat menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman. Oke, kita coba membuat garis di sini menggunakan line yang nanti akan langsung menjadi tembok. Oke, di sini dapat lihat ketebalan tembok yang telah kita buat tadi. Di sini saya mau membuat selebar 25 meter. Jadi kita klik saja di bagian keyboard 25.000. Oke, begini untuk lebarnya sendiri saya pakai di 10.000. Nah, ini sudah ada tembok yang terbentuk di sini. Untuk ketebalannya kalau misalnya tadi ada pilihan untuk ketinggian tembok, kalau misalnya terlewat kita dapat menggantinya di top constraint. Di sini on connected berarti teman-teman bisa mengatur ketinggian sesuka hati di bagian height-nya yang di sini, menu yang di sini. Kalau misalnya pakai 3000, maka ketinggian tembok akan menjadi 3000. Namun kalau mau lebih mudah biasanya dapat disesuaikan otomatis dengan ketinggian yang telah diatur melalui tampak dari selatan ini yang melalui di sini yang 4000 kita dapat kembali ke sini kemudian kita ganti di sini unconnected ini menjadi up to level 2. Artinya temboknya langsung tersambung ke level 2 ataupun lantai 2. Seperti ini kita lihat di bagian east selatan. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan ketinggian di lantai 2 setinggi 4.000 mili ataupun 4 meter. Begini untuk tampak tampak tiga dimensinya. Jadi ketika kita buat di full frame maka otomatis tiga dimensinya juga akan terbentuk. Ini sesuai dengan warna yang telah kita pilih tadi dengan tekstur stucco tadi. Oke, kita lanjut lagi. Untuk membuat lantai kita dapat pergi ke bagian menu, kemudian di sini ada floor. Floor diklik, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Untuk kali ini saya akan menggunakan konkret. Namun untuk teman-teman apabila mau menyesuaikan dapat menggunakan edit tab, bisa terlebih dahulu di duplicate, kemudian saya menggunakan keramik, maka saya dapat menulis nama lantai keramik. Dan kemudian di sini dapat edit, disesuaikan juga dengan kebutuhan. Di sini saya pakai case place, kemudian oke, saya sini pakai 110, insert untuk slabnya atau script, cement script, sekitar 15, 25. Oke, di sini ada 145, maka sisa 5 mili merupakan kebutuhan untuk tile atau keramik. Kita insert sekali lagi. Ini kategorinya di sini tersedia tile.
Ini ada contohnya itu acoustic tile di eh, 600 mili kali 1100 mili. Di sini teksturnya dapat kita lihat. Untuk roughness-nya juga sudah ada template-nya. Teman-teman juga bisa import langsung ke sini jika menginginkan pola keramik yang lain. Reflex tone di sini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Untuk grafik di sini kita dapat sesuaikan, kita dapat menggunakan yang crosshatch ataupun menggunakan yang template. Oke, kita klik apply. Oke, maka di sini kita atur 5 mili. Totalnya 150 mili ataupun 15 cm di bagian lantai. Klik OK, klik apply, kita klik OK kembali. Untuk membentuk lantai sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu untuk membuat tapak dan juga dinding. Di sini ada pilihan draw, kemudian kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Kali ini saya akan mencontohkan penggunaan rectangle. Saya klik di bagian tengah sini, tinggal ditarik saja sampai sudut yang kita inginkan. Apabila sudah seperti ini, dapat diklik centang ada di sini. Kalau ada tanda orange seperti ini, artinya ada elemen yang bertabrakan. Kalau kita cek, di sini ada bertabrakan antara lantai dan juga tapak. Maka kita dapat mengatur di bagian tapak untuk menghapus bagian yang terdapat lantai. Oke, untuk mengedit bentuk lantai, kita dapat klik lantainya terlebih dahulu di bagian lantai satu, ataupun biasanya bisa di bagian side juga. Kita klik edit heads yang ada di bagian atas ini. Untuk menghapus bagian tengah, kita pakai rectangle. Kita buat bentuk yang sama dengan lantai yang ada di lantai satu. Di bagian tengah, klik, kemudian dicentang. Maka masalah telah selesai. Tidak ada elemen yang bertabrakan di bagian dalam. Untuk teksturnya, lantainya seperti ini. Karena bagian elemen lantai dan juga ini sudah terbentuk. Selanjutnya kita coba membuat bagian plafon. Untuk plafon sendiri kita dapat mengklik di bagian menu, kemudian di sini ada styling. Styling kita dapat klik di sini, ada beberapa pilihan juga di bagian sini. Di sini teman-teman juga bisa mengatur materialnya. Saya coba menggunakan gypsum wallboard. Kita dapat menggunakan ini, kemudian klik OK. Untuk struktur teman-teman nanti bisa mengatur apakah mau menggunakan besi hollow atau lain sebagainya, itu menyesuaikan dari teman-teman saja. Oke, kita klik OK. Kalau di sini bagian selling kita punya dua pilihan, yaitu automatic selling ataupun sketch. Kalau kita mau menggunakan sketch, maka dia akan muncul untuk draw, maka kita dapat menggunakan fitur yang di draw ini seperti membuat lantai tadi. Namun jika kita memilih yang automatic, kita cukup mengklik saja di bagian ruang, maka dia otomatis akan terbentuk shading di bagian ruang tersebut. Di sini ada tampil garis-garis merah, itu merupakan batasan. Oke, kalau muncul tanda seperti ini, kita dapat membaca terlebih dahulu warning yang ada di sini, karena merupakan petunjuk ataupun pemberitahuan apa yang salah. Nah, yang salah di sini karena kita membuat floor plan untuk ceilingnya. Karena untuk ceiling punya plan sendiri. Kita di bagian di sini kita klik yang ceiling plan, kemudian lantai satu. Nah, kita dapat klik ceiling kembali, kita klik yang otomatis di sini. Ketika diklik di sini, dari warning juga mengatakan ada yang double, maka akan coba kita perbaiki. Ini bagian 3D. Nah, ternyata di bagian ceiling tadi ada double karena kita sempat membuat di bagian floor plan-nya. Kita kembali lagi ke ceiling plan, kita bagian klik yang ceiling, kita klik automatic, dan kita lihat ke 3D, maka sudah terbentuk. Ini bagian ceiling.
Sekarang kita dapat mengatur ketinggiannya, apakah kita high offset. High offsetnya di sini kita dapat mengatur apakah dia mau 3000, coba kita aplikasikan, atau misalnya tadi ketinggian dindingnya 4000, maka kita dapat menggunakan space-nya 500 saja, maka kita dapat mengatur di sini 3500. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba mencoba untuk membuat atap. Untuk membuat atap sendiri, kita dapat pergi ke level paling atas untuk menggambar bentuk dasar dari atap. Karena tempelan atasnya ada di lantai 2, maka kita klik di sini full plan di lantai 2. Nah, telah terlihat gambaran dari tembok yang telah kita buat tadi. Di bagian roof ada di menu, kita klik di sini. Kemudian di sini ada pilihan beberapa material dan juga ketebalan juga. Untuk ketebalan, teman-teman juga bisa ubah di sini. Ini terdapat beberapa material juga untuk atap, namun jika tidak terdapat di sini, teman-teman juga dapat mengimpor ke dalam Revit. Di sini saya coba pakai roofing tile. Ini sedikit menyerupai genteng. Kita klik upload, kemudian klik print. Untuk di sini ada image, ini dapat disesuaikan apabila teman-teman punya tekstur dari roofingnya yang berbeda, teman-teman dapat impor. Kemudian di sini diganti saja di bagian sini. Diklik namanya, maka teman-teman bisa search untuk materialnya. Di apply, kita klik OK. Nah, untuk ketebalan kita dapat mengatur di sini. Saya coba menggunakan ketebalan 200 mili. Oke, apply, OK. Di bagian draw kita bisa pilih sesuai kebutuhan. Saya menggunakan rectangle. Ini kemudian saya offset. Untuk offset kita dapat menggunakan ini pick line. Offsetnya saya pakai sebesar 440 cm. Sepertinya kalau kekecilan maka kita dapat mengubah ke 600. Ini offset keluar, kita offset keluar. Dia akan otomatis tersambung. Setelah begitu kita dapat menghapus garis yang berada di bagian dalam. Di blok terlebih dahulu, kemudian kita nilai. Setelah sudah terbentuk seperti ini, untuk derajat kemiringan teman-teman dapat menggantinya di bagian slip di bagian sini. Setelah itu diklik OK, kita lihat di bagian 3D seperti ini. Untuk menambah pintu sendiri, kita bisa kembali ke bagian floor plan yang lantai 1. Di sini ada pilihan door. Ada beberapa pilihan jenis pintu, teman-teman juga dapat mengimpor melalui Load Family. Nah, nanti teman-teman kalau sudah download untuk file Revit-nya, teman-teman bisa import ke sini dengan format RFA atau Revit Family. Saya coba pakai yang ada di sini, kita pakai yang double plus. Bagian sini. Untuk pinnya sendiri, kalau teman-teman mau ubah juga bisa di bagian edit type, kemudian dimensionnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Play, oke, maka dia akan menyesuaikan untuk lebarnya. Kita lihat di bagian 3D, otomatis pintunya akan terletak di sini dan juga tampak dari bentuk 3D-nya. Selanjutnya untuk penambahan jendela juga kurang lebih sama dengan pintu. Kita klik di bagian window. Ada beberapa pilihan jendela yang ada di sini. Saya coba pakai yang ini. Kita lihat di bagian 3D. Otomatis jendela akan terbentuk di bagian sini.
Sini saya memiliki beberapa item yang telah saya download melalui internet dalam format RFA. Saya coba mencontohkan import pintu melalui eksternal ataupun yang telah saya download melalui internet. Sini kita dapat klik load family, kemudian kita open itemnya dan kita tunggu untuk upload ke dalam Revit-nya. Di sini biasanya kalau rentan tahunnya semakin lama maka membutuhkan waktu yang semakin lama. Kalau di sini tadi 2009 di-convert ke 2024 maka memakan waktu yang cukup lama namun masih dalam batas wajar. Nah, ketika sudah terupload di bagian properties kita dapat melihat sudah ada tambahan bagian pintu baru. Kita coba tambah di bagian sini atau di bagian timur. Ini. Coba lihat di bagian 3D seperti ini. Ada bentuk pintu seperti ini. Ini bisa kita copy ke sampingnya, tersambung seperti ini. Kita lihat di bagian 3D. Nah, akan terbentuk seperti ini. Dan ketika teman-teman menggunakan elemen door di sini, uh, Revit akan mendeteksi itu sebagai pintu, maka gambar kerja yang ada di bagian sini juga dia akan menggambarkan notasi dari pintu ataupun simbol pintu. Setelah itu apabila ingin memasukkan elemen ke dalam bangunan ataupun ke dalam interior, kita dapat di bagian komponen ada beberapa pilihan seperti sofa, TV, meja, dan juga lainnya. Apabila tidak ada pilihan di sini, teman-teman juga hmm, bisa dibagi insert kemudian load Autodesk Family. Ini sifatnya online, jadi teman-teman membutuhkan jaringan internet dalam search di bagian sini. Misalnya kita mencari chair, chair untuk kursi, coba kita enter untuk search. Nah, dia akan muncul beberapa item kursi di bagian sini. Ini dapat dipilih. Semisal kita upload di sini yang table conference, kita load. Kita tunggu waktu karena ini merupakan proses import. Setelah diimpor, kita dapat pergi ke bagian architecture, kemudian di komponen. Maka akan muncul di bagian properties pilihannya table yang telah kita import tadi. Kita dapat letakkan di bagian dalam. Dan Revit sendiri seperti yang tadi, dia akan otomatis mendeteksi di sebagai meja dan kursi, sehingga di gambar kerja langsung akan tampak seperti ini. Tentunya apabila teman-teman tidak menemukan item yang ada, teman-teman dapat mendownload terlebih dahulu di bagian di internet, kemudian import. Diimpor di bagian komponen di load family. Di sini ada beberapa item yang telah saya download, akan saya contohkan. Seperti di sini ada sofa. Saya coba masukkan sofa di sini. Ya, maka dia otomatis akan terbentuk sofa. Misalnya teman-teman mau menambahkan sekat di bagian interior juga sama seperti awal tadi, kita tinggal klik wall di sini, kemudian kita menyesuaikan sekatnya. Di sini ada tampak dari jarak antar dindingnya kita bisa sesuaikan. Misalnya saya mau pakai 5.000 maka saya klik 5.000. 5.000 mili ataupun 5 meter.
Nah, untuk tambahan saja apabila teman-teman menggunakan Enscape, kita juga dapat memasukkan elemen melalui Enscape di bagian Asset Library. Untuk tepatnya kita bisa klik saya di sini. Nah, di sini ketika kita klik bed ada beberapa pilihan kasur yang menarik. Coba pilih yang ini. Kita tunggu proses importnya. Nah, setelah muncul kita dapat sesuaikan untuk posisinya. Maka seperti ini bentuk yang ada setelah kita memasukkan beberapa item yang ada. Kemudian untuk tambahan juga mungkin kalau teman-teman mau membuat dinding yang bentukannya full kaca, di sini kita ada sistemnya yang namanya curtain, ataupun dinding kaca. Kita praktekkan di sini di bagian dinding kita dapat pilih yang di bagian bawah ada yang ini curtain wall. Kita dapat pilih salah satu, kita coba tampak di bagian 3D. Lihat. Nah, di sini ada bentuk tembok yang keluar ini disebabkan di sini kita belum mengatur ketinggian dari dinding ini. Kita blok, kemudian kita ganti di sini menjadi up to level 2. Kita apply, kita lihat, maka dindingnya akan hilang di bagian atas tadi. Ini untuk yang sistem curtain tadi, teman-teman juga dapat mengatur ketinggian ataupun jarak dari frame-nya. Di sini spacing horizontal grid-nya kita coba samakan di 1500. Maka dia akan berbentuk grid kotak seperti ini. Selanjutnya kita coba menambahkan lampu. Kita pergi ke bagian ceiling fan di bagian lantai 2 yang telah kita buat tadi. Untuk lampu kita dapat ke bagian sistem, kemudian di sini ada electrical. Kita pakai yang lighting fixture. Di sini ada beberapa pilihan, namun kalau tidak ada kita dapat load melalui family juga.
Dan di sini kita dapat klik load family, kita coba tarik folder tanpa kita menyimpan item-item dari Revit. Bagian libraries, di sini dapat memilih beberapa ukuran ada untuk template. Kita dapat memilih untuk posisinya ada di mana saja. Ya, begini sudah ada beberapa titik lampu. Di sini kita dapat mengatur juga untuk settingan dari kecerahannya. Di sini ada angle-nya, kemudian di sini ada beberapa settingan untuk daya dan juga kecerahan dari lumennya sendiri. Dapat kita setting ke atas, bisa setting sesuka hati sesuai dengan kebutuhan. Untuk seluruh warna di sini juga kita punya pilihan, kita mau berapa Kelvin. Baik. Ini sampai ada ketika kita render di sini saya menggunakan render dari Enscape. Itu adalah semua otomatis tertampil di sini. Kita coba masuk itu. Nah, ternyata seperti ini untuk lampu di sini ketika kita pasang dia otomatis akan terpasang di bagian plafon yang akan menyesuaikan dengan sendirinya. Ini kita lihat untuk meja rapat tadi, kemudian di bagian kamar. Ternyata kita belum menambahkan pintu, kita coba tambahkan pintu terlebih dahulu di bagian arsitektur. Kita klik door, kita pilih pintu yang sesuai untuk kamar. Di sini kita dapat membalikkan untuk arahnya sendiri. Juga di sini, nah seperti ini ketika kita ubah di sini otomatis di bagian itu juga akan ada pintu.
Oke, kita masuk ke dalam. Seperti ini bentuk pintu yang ada. Di sini lampu yang kita pasang tadi otomatis akan menyala ketika dia gelap. Namun ketika dia terang, dia tidak akan menyala. Coba setting ke malam hari. Nah, ketika malam hari maka lampunya akan menyala dengan kecerahan seperti ini. Jika dirasa kecerahannya kurang, kita dapat mengatur di bagian wajibnya. Oke, ini kurang lebar, kita dapat mengatur ya. Caranya kita ubah di sini. Oke, apply. Oke, dan lihat di sini. Nah, terlihat kecerahannya akan berubah sesuai dengan settingan yang kita buat. Ini yang ada, jadi siang hari akan seperti ini. Untuk uh, gambar kerja sendiri, di sini tidak memiliki rotasi ataupun tekstur di bagian potongan. Jadinya kita dapat setting di bagian sini untuk kondisi seperti ini berarti dia ada di bagian coarse. Tapi kalau kita mau punya tekstur ataupun gambar potongannya kita pakai yang medium. Seperti ini maka dia akan muncul dari seluruh notasi. Untuk potongan apabila kita ingin menambahkan potongan kita dapat ke bagian view. Kemudian di sini ada section, kita coba potong di bagian sini. Oke, kita go to view. Nah, berikut potongan dari rumah. Di sini ada sesuai dengan tanah yang tadi kita buat. Untuk ini juga sama, kita bisa ganti di sini ke bagian medium, maka akan nampak potongan yang ada. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan untuk penggunaan ataupun pemodelan rumah sederhana di Revit. Yang kali ini saya gunakan Revit tahun 2024.